pada kegiatan workshop perencanaan kegiatan tahun 2023 proyek penguatan perhutanan sosial di Indonesia Regional Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram. Selanjutnya, laporan Kepala Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Kadis LHK Provinsi NTB, yang kami hormati Bu Erna dan Kang Dede dari MPM juga, SSF gitu kan. Yang kami hormati Bapak dan ibunya ya, KPH di NTB ya, belum ada ya Pak Kadis. Bapak Kepala KPH, lingkup terutama yang ada kegiatan proyek SSF yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Ketua Pokja nih, mantap, terima kasih nih Pak. Yang hadir, kemudian dari perwakilan dari direktorat, dari PKPS, PUPS dan juga PKTA, dan bisa hadir semua. Tapi kelihatannya kemarin baru kita habis baru hajat baru hajat besar gitu ya, kita di 17 provinsi dan banyak yang sedang berjalan. Dan saya juga tadi lewat darat Bu Werna Pak Kadis, subuh saya dari Bali. Kemudian yang kami banggakan para fasilitator sama pendamping admin ya proyek SSF yang telah hadir juga di ruangan ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para panitia dari balai maupun juga dari dinas LHK, makasih telah persiapan acara ini. Bapak Ibu semua, terutama Pak Kadis, acara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan kita terdahulu, mulai dari waktu di Jakarta, kemudian di Bali, ya. Kemudian terakhir kemarin ya Kang Dede ya dengan Bu Enda juga. Kebetulan saya bilang saya dapat menerima surat dari Pak Kadis. Ini saya merespon surat Pak Kadis dari Pak Kadis gitu kan, untuk mensinergikan antara kegiatan Pak Kadis khususnya dengan teman-teman di KPH dengan proyek SNL ya. Ini pas aja sih ya udah kalau gitu, kemudian ada agenda workshop ya udah kita yang pertama nih ya Kang Dede ya, di antara yang dibahas kemarin dengan lokasi kita yang pertama nih Pak Kabit gitu kan, yang merespon surat Pak Kadis dan Pak Kabit ya. Karena udah ada surat yang lain belum, oh ya udah NTB dulu gitu ya. Makasih nih pada SSF ya, dan kita didahulukan. Tepuk tangan dulu lah ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ya bisa menghasilkan suatu sinergitas kegiatan antara khususnya KLHK dengan daerah dan juga tentunya para pihak lain, bukan cuma instansi pemerintah, mungkin termasuk lembaga misalnya kayak yang Islamik ya. Kita sudah melakukan penandatanganan MOU dan sudah diketahui Pak Dirjen waktu di Bima. Kira ini perlu kita tindak lanjuti. Ya. Memiliki harapannya ya kalau dengan sinergi berarti kan tidak ada tabrakan, nah, sehingga semuanya bisa jalan dan bisa lancar sehingga target yang kita tuju itu bisa tercapai.
intinya itu tujuan pertemuan kita gitu kan. Kemudian nanti secara detail secara teknis mungkin yang disampaikan oleh para narasumber ya. Mari kita simak, dan terima kasih sekali lagi kepada panitia, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya, karena kami juga atau kita semua selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Dan selanjutnya mohon mungkin nanti ada sambutan juga dari SSF atau perwakilannya, Kang Dedi atau Bu Erna, keduanya juga boleh, dan juga Pak Kadis terutama mohon nanti memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini Pak Kadis ya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan dengan lancar, dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita sehat selalu ya. Waktu saya persilakan Bapak Julmansyah Eshud MAP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan sambutan dan pembukaan untuk acara hari ini. Bapak Julmansyah dipersilakan. Sebelum kami memberikan arahan sambutan, izinkan kita semua untuk bisa menundukkan kepala sejenak, memberikan Al-Fatihah kepada senior kita, sahabat, teman, guru, Bapak Suhardi Suryadi almarhum, yang juga sosial spesialis pada proyek SSF ini yang seminggu yang lalu meninggalkan kita semua di Jakarta. Bagi yang beriman lain silakan menyesuaikan, bagi yang beriman Islam silakan melafazkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah makan itu biasanya ngatur. Kebajikan beri sirsa. Cakep. Mampir ungaran beri serikaya. Cakep. Jika hutan kita rusak, ada perhutanan sosial di sini. Ya, baik terakhirnya itu adalah ada perhutanan solusinya. Ini pesan dari Wakil Gubernur ya. Baik kemarin yang mendampingi Wagub menyerahkan 30 SK perhutanan sosial dari 52 unit SK yang harus diserahkan kemarin secara serentak di 18 provinsi di Indonesia oleh Pak Presiden dan Menteri LHK. Salah satu pesan Bu Wakil Gubernur itu adalah tolong area perhutanan sosial itu dimanfaatkan dan menjadi solusi bagi target net zero emisinya NTB. Kemarin juga kami menyampaikan Pak Dede, Bu Erna, Pak Ujom, ke Ibu Wagub bahwa di proyek SSM ini ada small grant yang akan menjadi supporting dan sekaligus bisa men-trigger tumbuhnya model-model agroforestry rehabilitasi di Bima, Dompu, dan Kota Bima. Dan Ibu Wakil Gubernur sangat mengapresiasi teman-teman di SSF karena kami sudah menyampaikan kepada beliau bahwa di Bima Dompu ini kita perlu keroyok sama-sama, karena kalau membaca NTB itu membaca 2 pulau, ada Pulau Lombok dan ada Pulau Sumbawa. Pulau Lombok itu sebagai bagian utaranya adalah Gunung Rinjani dengan green beltnya agroforestry sepanjang dari timur dari Sembalun sampai dengan di barat di KLU. Kalau hari ini Pak Dede atau Bu Erna kita buka keran air di Kota Makassar dan Barat pasti keluar air. Tapi kalau di Bima, Dompu, Sumbawa, Kota Bima kita buka keran yang keluar angin. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada masalah di hulu kita. Dan perhutanan sosial itu hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu, saya kira kita harus memberikan apresiasi ke teman-teman di proyek SSF ini. Ya,
yang nanti selama ini tahun kedua, mudah-mudahan dengan workshop perencanaan kegiatan di awal tahun 2023 ini kita bisa ada akselerasi lebih baik, ada kolaborasi lebih baik antara teman-teman di SSF dengan teman-teman di KPH. Tidak boleh lagi ada perasaan terpisah antara teman-teman pendamping, fasilitator SSF dengan teman-teman di KPH. Sebab KPH itu adalah strategi exitnya dari proyek SSF ini. Begitu SSF ini selesai 2025, maka KPH otomatis akan menjadi take over dari seluruh proses ini. Oleh karena itu Pak Didi, Bu Erna, Ojo, sejak awal kita harus sudah mengawinkan, merekatkan, membuat bersahabat antara teman-teman SSF dengan teman-teman di KPH. Tidak ada cara lain. Ya, bukan kemudian saya tidak suka dengan NGO. Saya juga lahir dari NGO. Tetapi teman-teman di NGO itu ada batasan, ada limitasinya untuk bekerja di satu lokus. Sementara KPH itu mandatori negara untuk bekerja sepanjang tahun sampai masa pensiun dan sampai usia memanggilnya. Oleh karena itu sangat tepat jika di awal tahun 2023 ini kita juga sekaligus menjadikan forum ini, ya, media ini untuk sama-sama saling membuka diri. FPMI punya berapa nih selama 2023 ini, KPH punya berapa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rehabilitasi hutan dan berbasis perhutanan sosial maupun juga sengketa-sengketa luasan yang harus kita selesaikan. Saya kira ini forum yang sangat tepat untuk saling membuka diri, ya, sehingga teman-teman di KPH juga merasa menjadi bagian yang inheren dengan proyek ini, bukan bagian yang terpisah. Karena sesungguhnya lokus proyek ini adalah juga menjadi lokusnya KPH dan menjadi target kinerja KPH di semua lokus di 520 kota Bima. Berikutnya teman-teman semua, Pak Dede, Bu Erna, Pak Ojong, teman-teman di KPH, PS, Pokja maupun pendamping dari SSF ini. Acara workshop ini juga saya kira menjadi tepat karena mungkin ada banyak hal yang bisa di-cover, dilihat oleh teman-teman yang menyusun atau mendesain budget dari proyek SSF ini. Salah satu contoh misalnya begini. Kemarin kami mendampingin Pak Gubernur ke KLU, Mbak No, ke KLU, Lombok Utara. Di Lombok Utara itu, ya, agroforestnya begitu tumbuh dengan baik. Bahkan satu lokasi kebun yang isinya durian itu bisa menghasilkan 400 juta setahun. 400 juta. Duriannya durian kani, durian musangking, dan ada satu durian jenis baru namanya blackthorn atau durian duri hitam. Bahkan di KLU itu satu pohon, ya, bisa menghasilkan 2-3 jenis varietas durian. Satu pohon ada kani buahnya, ada musangking buahnya. Pendampingan kehutanan jika tidak diikutkan dengan inovasi teknologi itu akan menghasilkan produktivitas yang tidak baik, akan rendah. Oleh karena itu begitu kita intervensi dengan teknologi paling sederhana namanya okulasi, ya, sambung entres itu bisa menghasilkan produktivitas berlipat-lipat. Dan dari sisi waktunya kita nggak usah menunggu lama-lama. Jadi kalau bapak teman-teman semua yang sudah menanam durian di area perhutanan sosial, saatnya kemudian kita intervensi teknologi okulasi, penjambungan dengan entres yang berkualitas. Jadi kalau di KLU itu tonggak pohonnya itu durian lokal, kemudian disambung dengan durian musangking dan berbagai varietas, sehingga satu pohon bisa menghasilkan berbagai jenis durian. Saya kira ini satu pelajaran yang kita bisa replikasi di Bima 20 Kota Bima. Nah, kalau kemudian training atau pelatihan-pelatihan itu bisa mengadres yang seperti itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas teman-teman di Bima 20 Kota Bima, bukan tidak tertutup kemungkinan 3 tahun ke depan Pak Dong nggak usah jauh-jauh nyari durian ke Lombok. Cari durian itu di Dompul dengan mudah, cari durian di Manado dengan mudah, bahkan cari durian di Waut dengan mudah. Jika hari ini kita investasikan pengetahuan, sumber daya,
ya, bagi terbangunnya agroforestry yang kita sepakati kemarin di IAD yang kita sepakati dengan Pak Dirjen yang Bupati Bima itu berbasis mitigasi. Jadi kalau di Wawu itu bangun agroforestry dengan tanaman duren, kopi, kemudian kemiri sebagai salah satu cara kita melakukan mitigasi bencana di Bima dan Kota Bima. Demikian juga di Dompu, di Samiu, di mana-mana saya kira sangat relevan dan sangat cocok untuk kita bangun satu model agroforestry yang tentu bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan kita. Saya kira hajat perhutanan sosial adalah mensejahterakan masyarakat sekaligus menjawab keberlanjutan kawasan kita sendiri. Tantangannya adalah keistiqomahan kita, teman-teman di SSF, teman-teman di KPH mulai hari ini tidak lagi ada perasaan berbeda antara pendamping, ya, antara teman-teman di KPH, teman-teman kepala resort di KPH sebagai unit terkecil dari KPH itu untuk bekerja secara bersama-sama. SSF ini bekerja hanya tentang waktu paling lama 3 tahun ke depan, paling lama, ataupun ada perpanjangan. Tapi KPH akan bekerja sepanjang masa, dikecualikan jika ada eskalaasi. Kalau itu kan dari kehendak kita, ya. Itu kehendak pimpinan. Tapi saya kira kita bekerja dengan baik saja, meninggalkan legasi yang baik, ya. Insya Allah teman-teman akan menjadi amal jariah ke depan. Ke depan, jika Pak Ahyar sudah tidak lagi di MDM, datang ke MDM, lagi ke WAU, ada cerita bagi anak cucunya bahwa Pak Ahyar di Maria Dugumasa meninggalkan tapak cerita yang menarik di situ. Saya kira hanya itu kita miliki yang kita bisa bawa pulang di dunia akhirat. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dede, Bu Erna, Jom, teman-teman semua yang telah menunjukkan NTB sebagai lokus dari proyek SSF ini. Kami dari pihak NTB sangat mendukung dari proyek ini, dan ke depan mungkin Pak Tamrin, Bu Salwa, kita akan terus berkoordinasi, membangun kolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan yang lain. Minggu kemarin kami mendampingi Bu Wakil Gubernur melakukan penandatangan joint declaration untuk net zero emisi bersama Islamic Relief di Birmingham, di markas besarnya Islamic Relief, untuk membuktikan bahwa Pemprov NTB sangat support, ya, dengan upaya-upaya penurunan emisi, adaptasi maupun mitigasi. Mudah-mudahan kolaborasi antar mitra pembangunan di Bima Dompu, cara kita untuk percepatan rehabilitasi dalam rangka mitigasi bencana di Dompu, Bima dan Kota Bima. Saya kira itu. Terima kasih dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop perencanaan kegiatan 2023 proyek penguatan perlindungan sosial di Indonesia regional Nusa Tenggara Barat resmi kita terbuka dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.